Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. kita kali ini bersama podcast ketikpos.com akan mengangkat persoalan yang sudah viral sebenarnya, Ya. terkait kasus distro PS Koperasi. Yang jadi korban itu pegawai koperasi, Ya. dan yang menjadi tersangka itu pemilik distro dan beberapa karyawannya. Betul. Tinggal berapa orang? Satu orang lagi yang ditangkap. Satu orang lagi. Ya, jadi kita akan mengulik bagaimana sih sebenarnya peristiwa ini. Nah, hadir bersama saya kuasa hukum dari Anton Eka Saputra, ya. Almarhum yang menjadi korban, advokat kita. Advokat Jasmadi SH MH. Ya. Ada dokter di depan belum? Masih kandidat. Doktor kandidat Ya. Jasmadi SH MH, didampingi stafnya Saputra, Muhammad Kholik Saputra SH, juga satu lagi siapa nih? Ria Anggraini SH, sebelahnya Riris Matalina SH. Lengkap jadi ini tim ya. Lengkap tim. Ini katanya kemarin juga melakukan didik mandiri itu yang tim 4 orang. Itu Iya, ada lagi. Mereka masuk kurang lebih ada 5 orang lagi. 5 orang lagi ya. Terlibat. Ya, bagaimana bisa diceritakan sebenarnya kasusnya dari awal itu seperti apa sih? Boleh. Terima kasih sebelumnya Kak Nasir Ya. sudah memberikan kesempatan di podcastnya pada sore hari ini. Iya, malam. Malam hari Ya, ini, malam sore hari. menjelang malam kan. Jadi pada tanggal 8 Juni 2024 korban ini bekerja seperti biasa untuk melakukan penagihan hutang kepada nasabahnya. Iya. Kemudian pada tanggal 9 Juni dia ini dikabarkan tidak pulang. Satu hari kemudian, satu hari setelah dia pergi itu sempat tanggal 9 Juni 2024 siangnya itu keluarganya menemui saya. Setelah kejadian. Setelah kejadian ada kecurigaan kenapa belum pulang. Sudah satu hari. Almarhum ini pegawai koperasi apa? Pegawai koperasi karya Rizky Mandiri. Oh, ke karya di mana kantornya itu? Di Tanah Mas. Tanah Mas Asar ya? Iya, Pak Asar. Jadi pada tanggal 9 sempat kerabatnya itu datang ke saya ketika pukul kurang lebih 10 pagi datang ke saya, berkomunikasi dengan saya, mengabarkan bahwasannya Anton Eka Saputra belum pulang dari kemarin. Tapi waktu itu belum tahu ya ada informasi akan seperti kejadian itu ya. Jadi kemudian mereka berpendapat sudahlah kita tunggu siang. Jadi sudah itu baru satu hari hilangnya. Suatu hari. Jadi pas Johor kemudian ingin melakukan pelaporan, tapi kata istrinya nanti aja, kita tunggu sore. Istrinya almarhum. Oh, sudah punya istri, sudah punya anak. Sudah punya anak. Ya. Berapa orang anaknya? Satu orang baru umur 2 tahun, laki-laki ya. Laki-laki. Jadi pada sore harinya kemudian istri juga sempat curiga, istri si korban ini kan kenapa belum pulang. Akhirnya kami mengambil simpulan bahwasannya kita harus melakukan laporan orang hilang di pihak polisian. Jadi pada tanggal 9 itu kurang lebih setelah maghrib sekitar pukul 18.30 kami melakukan lapor orang hilang di Polsek Sukarame. Karena memang betulnya lokus deliktinya itu di Polsek di daerah Sukarame. Betulnya kan alamat korban ini di Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarame, Swasimpur. Nah, setelah melakukan laporan polisi, kami tidak tinggal diam. Kami coba melakukan. Tapi laporan tadi diterima oleh polisi. Diterima, tapi karena setelah 24 jam ya? Iya, 1 kali 24 jam. Jadi laporan orang hilang. Nah, setelah surat itu sempat diedar nggak fotonya itu gimana? Ya, jadi kami memberikan foto, kemudian ciri-ciri itu waktu buat laporan kan, kemudian ada fotonya, ada foto waktu laporan? Ada, kami laporkan foto, kemudian ciri-ciri, ada interogasi juga sedikit dari pihak SPKT waktu itu, sehingga kami mendapatkan bukti laporan orang hilang. Nah, setelah melakukan laporan orang hilang, kami tidak tinggal diam, baik dari saya tim kuasa hukum dan juga kerabatnya itu mencoba
melakukan lidik mandiri kalau istilah kami itu. Lidik mandiri. Lidik mandiri artinya coba mengumpulkan atau mencari informasi-informasi dari kerabatnya, dari saudaranya, Dari istrinya tadi. dari istrinya juga, sehingga kami mendapatkan informasi. Kata teman-temannya yang notabene juga pegawai koperasi, dia ini kan banyak kan, rata-rata Ada berapa ini karyawannya? kurang lebih 1.000. kalau dikumpulin satu Palembang Yang ini. koperasi. Yang koperasi ini. Tadi. Cuman dia ini kadang ada yang beda badan hukum. Cuman mereka karena satu asal paling beda kecamatan gitu kan. Di daerah Kota Bumi, Lampung. Masih Kota Bumi dan Lampung Utara. Jadi sehingga solidaritas mereka kuat. Ya. Sehingga informasi itu kami dapat bahwasannya si almarhum ini Anton Eka Saputra itu sebelum dia hilang, dia melakukan penagihan di daerah KM12. Tempat lokasi itu. Iya, tepatnya di Dewi Refleksi di depan terminal KM12. Oh, bukan di distro. Bukan. Jadi kami coba mencari informasi sehari atau 2 hari atau berapa hari sebelum si korban ini hilang. Ya. Dapatlah yang terdekat yaitu hari Jumat. Jadi dia kan pergi hari Sabtu kan. Dia dapat informasi hari Jumat. Kemudian kami datangilah Ibu Dewi itu. Setelah kami coba ajak ngobrol, Ibu Dewi itu menyampaikan bahwasannya memang si Anton ini ada komunikasi agak keras, cekcok lah via telepon. Oh. Nah, pas ditanya sama Ibu Dewi itu, Reza, kan panggilan nambangannya Reza kan? Ya, Anton Reza Putra tadi. Iya, Anton Eka Saputra, cuman nama lapangannya Reza mereka nih. Jadi dengan siapa itu telepon? Kok ribut-ribut? Jadi sempat Mbak Dewi ini ibaratnya menyadarkan lah, menenangkan, sabar. Kalau memang itu nasabah, ya kan? Itu coba ditagih dengan pelan-pelan. Yang emosi itu siapa? Yang korban itu? Pokoknya antara dua lah. Sama-sama Jadi, emosi. Iya. Nada tinggi. Jadi terdengar oleh Ibu Dewi Refleksi itu, kemudian ditanya kan siapa itu? Ini nasabah aku yang di Talang Kelapo. Oh. Nah, jadi kata Ibu Dewi itu sabar, sampai ibaratnya dibercandain lah kan, kayak diurut-urut gitu, sabar baik. Karena memang dia refleksi. Iya, Biasa betul, refleksi. Iya, dan itu memang langganan juga kan nasabah kan. Nah, jadi kemudian dapatlah satu informasi bahwasannya Jumat itu dia cekcok dengan nasabah yang di Talang Kelapa. Pada hari Sabtunya sebelum dia berangkat, sebelum dia hilang tadi kan, kami juga dapat informasi dari istri bahwasannya si korban ini juga sempat ada ribut via telepon. Nah, kemudian kami coba mencari informasi dengan kerabatnya lagi. Nah, kebetulan ada iparnya tahu, ada ipar si Anton Eka Saputra ini kan tinggal bersama dia. Ada istrinya ya. Ada istri dan juga notabene ikut dalam koperasi ini. Sehingga kurang lebih itu dia banyak tahu siapa saja nasabah si almarhum ini. Nah, ketika kami tanya, itu nasabah Talang Kelapa siapa? Jadi dijawab oleh adik iparnya, yaitu yang di distro itu, yang Mas Krebet. Cuman itu nasabah yang di Talang Kelapa. Cuma sikok tu lah. Cuman sikok itulah. Jadi kemudian kami melakukan pengamatan di distro tersebut. Kemudian sehari, 2 hari, 3 hari kami mencari informasi kenapa distro ini tutup terus. Oh, tutup. Jadi kemudian kami kan hanya ingin mengetahui, memastikan benar tidak si almarhum atau korban itu datang ke distro pada hari Sabtu. Cuman itu awalnya. Nah, waktu kamu ke distro itu hari apa? Mulai hari Senin. Nah, jadi Sabtu, Minggu, Senin. Betul, Senin. Senin itu sudah tutup ya? Sudah tutup. Nah, kemudian kami cari informasi dengan tetangga kan, dengan toko-toko sekitar, dan coba kami mencari di mana rumahnya yang punya distro. Sehingga dapat informasi rumahnya nyebrang, mungkin tidak kurang jauh, lebih ya 500 meter lah dari distro. Cuman dia nyebrang kan, dekat pasar Mas Krebet. Kami coba datangi rumahnya, ternyata tutup juga. Nah, kemudian coba kami mencari informasi dengan orang sekitar rumah, tetangganya. Kemudian coba menanyakan di mana Pak RT. Pak RT kebetulan kan dia orang Polhut, jadi mungkin dinas di luar terus, mungkin sehingga kami tidak bisa ketemu Pak RT. Tapi kami mendapatkan informasi dari orang sekitar, tetangganya itu. Tetangga yang ini yang distro, punya distro ya, rumahnya ya. Siapa namanya itu? Kemarin terakhir kami dapat dari Koyung Krebet apa namanya. Nama itu Koyung Krebet. Koyung Krebet ya. Jadi kami Kayu.
Oh, kurang lebih orang Sekayu. Tapi katanya orang Padang. Bukan, yang kami dapat informasi. Oh, Koyung Krebet itu Iya. sumber tadi. Sumber. Jadi informasi. kami nanya siapa namanya Yung, catat baik Koyung Krebet. Nah, itu kira-kira begitu kata Sir. Nah, sehingga kami coba menggali, bertanya, itu yang punya rumah nih siapa? Ya yang punya distro, kemana? Kok nggak ada nih dari Senin, Selasa, Rabu tuh mulai kami setelah dapat rumahnya hari Senin, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, 5 hari sudah. 5 hari. Hari Rabu kami coba bertanya, adalah istrinya si Koyung Krebet tadi kan kawan arisan. Dengan arisan Dengan apa? istri yang punya distro. Nah, sama juga ada beberapa tetangga kami tanya juga. Kami minta ke mereka, tolong Bu, Ibu WA atau telepon Kalau ada. kalau ada. informasi. Nah, dan kami langsung minta telepon mereka yang telepon, yang menghubungi. Takutnya kan kalau kita menghubungi mungkin nggak diangkat karena nomor belum tersave kan. Nah, mereka WA sempatlah contreng 2 tapi nggak dibales. Ke istrinya tadi. Iya. Kemudian berapa hari kan terus kami ngamati. Dan setelah kami minta nomor HP istri sama yang punya distro, itu kami telepon tidak aktif. WA-nya juga tidak aktif. Nah, kemudian teruslah kami melakukan pengamatan. Jadi kami fokus di distro ini jadi. Lidik mandiri Ya, tadi. lidik Tapi mandiri. itu sudah tanda tangan kuasa kontrak apa kuasa hukum ya? Sudah. Kuasa. Memang kalau tugas di kuasa hukum itu memang ada tuh bagian dari lidik mandiri. sebenarnya Atau kami bonus ini. kami sekedar dari inspirasi kami diri sendiri. Jadi niat dari awal ingin bagaimana si Antonin bertemu. Pertama, kemudian dia ini kan masih tetangga saya kan. Kemudian juga saya merasa prihatin karena anaknya kan masih kecil kan. Dan dia orang rantau. Fisiknya seperti apa sih almarhum? Katanya Almarhum tinggi, kurang lebih 175 ada tuh badannya. Pemain basket, tidak? Enggak juga, dia bulu tangkis. Kalau bulu tangkis. keseharian ini Ya, hobinya kan. hobinya bulu tangkis, Jadi tinggi lumayan. Jadi waktu dia pergi nagih itu mungkin dari sebelumnya lari bulu tangkis juga ya kali? Nah, jadi memang malam Sabtu itu sebelum dia hilang dia sempat memang bulu tangkis kata malam istrinya. Sabtu. Iya. Makanya kan coba kami gali juga berapa hari sebelum dia hilang tuh dia Berarti melakukan aktivitas sehari apa. dia nagih itu hari Sabtu kan? Berarti malam sebelumnya dari main bulu tangkis memang? Iya sempat Jumat malam. Nah, Ada kemudian tanda-tanda enggak kata istrinya? Ada Nggak ada. pesan-pesan untuk Tidak main bulu ada. tangkis Tidak beda ada. dari biasanya? nggak ada ya? informasi apa tanda-tanda nggak ada. Jadi setelah mencoba mengamati rumah dan distronya, kami juga dapat juga informasi dari teman-temannya bahwasannya pada hari Sabtu si Anton ini ada janji juga sama temennya, teman yang sama koperasi, pengen ya main istilahnya nongkrong lah, nongkrong di satu tempat di daerah Talang Jering. Nah, Di kafe? bukan di rumah. Di rumah. Dia main gap lah, biasa main gap. Sehingga kami datangi untuk mencari informasi. Memang ada si Anton ini, si korban ini sempat janji Di Talang Jering tadi? Iya, di Talang Jering untuk main gap. Nah, kemudian temannya itu agak bingung, kaget, kok nggak nyampe-nyampe. Nah, jadi pas Dia tuh main gap di situ, kemudian dia pergi. Dia pergi. Dia sebelum main gap, dia kan sempat berteleponan pas keluar rumah itu. Ditelepon dengan Ditelepon distro oleh tadi? kawan yang Talang Jering dulu. Oh, Talang Jering. Jadi sempat atas keterangan kawan yang di Talang Jering kan. Ya. Tadi sempat si Anton telepon. Jadi kata si Anton, tunggulah. Aku nagih satu nasabah dulu. Ya. Aku masih di Jalan Nurdin Panji. Aku mau nagih dulu, setelah nagih aku baru ke Talang Jering katanya. Nah, itu. Sudah kan selang 1 jam. Itu agak heran temennya nih. Selang itu apa selang? Apa Selang berjeda, pipa. berjeda. Oh, bukan, Selang. bukannya Kalau selang. seling yang ini yang dipakai ini, pelaku ini seling kan. Selang. Jeda waktu. Jadi jeda waktu 1 jam. Temennya ini heran kok enggak nyampe-nyampe. Akhirnya kami sampai 100 kali. Itu hari apa tuh sudah itu? Hari Itu Sabtu masih. Bukan yang kita ketemu sama Lidik Mandiri itu sudah hari Rabu. Oh, itu berarti hari Rabu. Yang Talang Jering Belum tadi. ada tanda-tanda belum tahu ada banyak belum ya. Jadi ini 100 kali, enggak 100 kali dikasih tahu sama dia. 100 kali kami telepon, berdering. 100 kali. Iya, kurang telepon. lebih ya, berdering tapi tidak aktif. Di WA berarti. Iya, terakhir kami ingat itu jam sekitar 11.58. Itu 11 dia siang. berhenti telepon siang. Siang. Berarti kan sekitar jam 11-an dia keluar rumah dari Suak Sempur. Posisi di Nurdin Panji, kawannya Talang Jering itu telepon.
jadi tidak main. Oke, jadi aku nagih dulu satu nasabah. Jadi ini belum sempat berarti ya? Belum sempat, Jalan-jalan lagi. belum. Nah, kemudian kami datangi, dapatlah informasi itu. Kami datangi juga di tempat yang dia biasa main juga, di Talang Jering. Talang Jering itu kan yang tadi kan temennya aja, cuman tinggal Talang Keramat. Jadi kami datangi Talang Keramat, kemudian kami datangi juga tempat yang biasa dia main tadi. Jadi dari mainnya di Talang Jering, Main Talang Keramat. Iya, Talang Keramat, rumah temennya yang Di Talang-Talang main lah. tadi, Talang-Talang. Kalau Oki Talang-Taling ya. Talang aman tidak? Talang aman ke Kemuning. Nah, jadi kemudian dapat informasi itu Talang Keramat tadi. Talang Keramat, kemudian kami tanya juga yang tempat biasa dia main, adakah kira-kira sebelum hari ini dia ngobrol apa, ada Yang turun tuh tim-tim ini lah waktu tim. Iya, kurang lebih ini sama Ya. teman-temannya, Ya. teman-teman kerabat koperasi dia kan banyak ini. Turun juga ya? Turun juga, Lidik ikut mandiri, lidik mandiri juga. Jadi mereka tuh ya alhamdulillah solidaritasnya tinggi kan sih. Nah, kemudian setelah dapat informasi itu, kami coba semakin yakin nih dia ke arah distro. Coba mencari CCTV. Tapi belum juga ada bayangan bahwa itu bakal sudah. Belum, kami menguatkan feeling kami dulu, artinya meneguhkan pemikiran kami bahwasannya memang dia itu ada penagihan di sana dulu, Ya, meyakinkan diri mungkin kami. juga nanya sama istrinya, ada tidak masalah dengan istri ya bersama Iya, anak, apa kalau- dia ini bunga istri lagi? Iya, kalau sejauh Ngilang gitu kan? Iya, kalau sejauh ini nggak ada karena Bukan tahu waktu itu kan mungkin ada Iya. prediksinya kan apa Oh, kemana? kalau prediksi kami kemarin paling dia ini apa dengan cewek Nah, kan, itu kemudian namanya. ya dijebak apa dibaca-bacain sehingga, tapi kami berpikir kalau dengan cewek kemudian misalnya dikasih minuman atau apa kan kurang lebih 3 hari paling. Balik. Iya, akal Malam sehat. gitu dah, Iya, Ya, akal 3 sehat hari sama kembali. cewek itu. Libido lah terpuaskan kan? Ya, akal sehat kembali. Apa Baru ingat anak istri. Libido itu apa masih? Ya kan kalau minum kan dia pasti ini kan kira-kira. Nah, kira-kira kan berapa kali kan pasti lah merasa ini akal Berapa sehat kali apa kembali. masih? Ya berapa kali misalnya bersentuhan lah. Oh. Bersentuhan. Kira-kira prediksi Iya, waktu kira-kira itu. waktu Karena kan itu. pasti gelap kan? Pasti data. gelap. Makanya sempat kami dapat informasi dia itu kemarin itu kan sering ke daerah Skip. Nah, di daerah kebun apa namanya? Kebun semai. Bukan Bendung. Bendung, Skip Skip Bendung. Nah, kami mulai berpikir karena kan di sana banyak kos-kosan juga. Apa dia nginep, apa di mana, sehingga melakukan pengamatan juga teman-temannya di kos-kosan tersebut. Nah, akhirnya untuk meyakinkan lagi kami nyari CCTV. Di CCTV di Dapatlah di Simpang Mas Krebet yang di toko material itu. Memastikan memang hari Sabtu itu dia itu lewat situ. Kemudian mintalah dengan yang punya material itu toko. bangun itu. Dia dikasih kami. Koko apa namanya? Koko Sandi. Koko Sandi. Kami Cino Cino, kami minta dari jam 11 sampai jam 4 lah. Jadi memang bisa lewat situ dia tuh. Iya, karena kan kalau dia dari rumah, kalau memang kalau memang arahnya di situ, pasti ketemu nih lewat situ. Karena dari Soak Sempur tembus lewat yang arah Mas Krebet itu kan pasti lewat situ. Nah, alhamdulillah dikasih oleh Koko itu. Ketemu ada. Iya, kami Naik motor. beli flash disk ada. Naik motor tuh? Naik motor. Jaket motor persis. Dia lewat jam 11.39. Waktu nelpon ratusan kali tadi tidak jauh boleh Itu jam posisi. 11-an. Iya, setelah itu. Setelah Telepon itu. karena kan terakhir telepon 11.58. Berarti kira-kira waktu ditelepon 100 kali itu dia sudah dekat lagi ya? Kurang lebih begitu. Artinya udah mulai proses eksekusi lah. Ya, tapi kita belum kaget lah itu karena kita Iya. belum waktu cerita waktu itu belum ada bayangan ya. Belum Jadi, ada bayangan. Jadi benar, artinya semakin yakin bahwasanya hari Sabtu itu si korban ini memang melakukan penagihan di situ. Ya. Nah, terus hampir tiap hari kami melakukan pengamatan. Itu hari Kamis tuh. Apa masih yang hari lebih Rabu? Kemis lah. Kamis, Rabu, Kamis itu ya. Jumat kan. Akhirnya Sudah seminggu hampir berarti. seminggu setiap informasi kami ya bersinergi juga dengan aparat kepolisian. Polisian. Nah, ada informasi apa kami sampaikan. Ialah pada terakhir kali kami coba melakukan koordinasi dengan waktu itu optional Ranmor Polsek. Polrestabes. Ya. Cuman jika kami berkoordinasi juga dengan Polsek terhadap informasi yang didapat, ya kan ini yang sudah kami lakukan. Perkiraan kami agak curiga dengan distro dan rumah.
sehingga beberapa anggota Ranmor waktu itu coba melakukan juga. Tapi distro tutup. Iya. Jadi dengan dua ini tutup terus, kami informasikan ke mereka. Dan tidak biasanya distro tutup. Tidak biasanya. Buka apalagi kan itu menjelang Idul Adha Lebaran, kok tutup. Nah, kan bingung kan. Nah, akhirnya dapat informasi, mereka coba mencari informasi. Akhirnya kemudian mereka coba yakin juga. Yakin dengan apa yang coba kami ceritakan informasi. Nah, akhirnya pada terakhir kali ada info yang kemarin disampaikan juga Kapolres Tabes kan, bahwasannya mereka sempat melakukan koordinasi pengamatan terhadap informasi apa bukti-bukti yang dapat diyakini kan. Nah, sehingga waktu itu ada informasi mereka berangkat ke Batam. Yang Pongki pegawainya ya terdeteksi oleh mereka sehingga melakukan pengejaran. Tapi belum dibuka distro ya? Belum. Nah, jadi dapatlah satu pelaku itu di Batam. Oh, pelaku dapat di Batam. Si Pongki itu yang pertama dapat kan. Nah, dari hasil investigasi pihak polisian bahwasannya Pongki inilah tahu, sehingga dari Pongki ini terungkap. Jadi Pongki dibawa ke Palembang? Dibawa ke Palembang. Begitu dia Pongki dia bawa ke Palembang, distro belum dibuka juga? Besok paginya. Maksudnya duluan Pongki nyampe sini atau dibuka dulu distronya? Pongki nyampe, karena Pongki ikut menyaksikan olah TKP. Oh, berarti bareng-bareng ya? Iya, jadi Pongki sudah ditangkap di Batam, dibawa, kemudian dia juga dibawa ke pas olah TKP. Hasil lidik mandiri kita tadi, apa hasil kesimpulan sebelum yang polisi tadi? Ya, ada kecurigaan antara dua ini. Pertama ada perkesesuaian dia ribut atas keterangan nasabah di hari Jumat dan istrinya Sabtu. Kemudian dikuatkan oleh CCTV yang memang mengarah ke distro. Ketiga, distro dan rumah ini tutup. Dan HP pemilik dan istri distro, kemudian juga kami dapat HP adik si istri yang punya distro, itu tidak aktif juga. Dan coba kami bertanya ke Indomaret sebelah, bahwasannya ada yang kenal waktu itu, sempat adik istri pemilik distro itu kerja di Indomaret sebelah itu. Nah, sehingga kami dapat informasi bahwasannya adiknya ini ngekos di sekitaran situlah. Kami dapat kosannya, dapat informasi lagi kami bahwasannya si adiknya yang punya istri distro ini sempat menghilang, kata tetangga. Nah, cuman dia pulang waktu sebelum Idul Adha, sempat mau diberikan kupon daging. Tapi kata adik distro, adik istri yang punya distro, kata dia, udah ambil ayu, aku nak pergi lagi. Nah, artinya banyak kesesuaian yang hasil lidik mandiri kami, bahwasannya agak ada dugaan keras ini berkaitan dengan distro ini. Distro. Nah, kemudian secara logika ya kan, ini menjadi pertanyaan kami, kenapa handphone tidak aktif? Kemudian kami juga melakukan pengamatan terhadap medsosnya. Medsos istri, baik Facebook, TikTok, Instagram, kami coba melakukan pengamatan. Almarhum tadi. Bukan yang ini Kak, distro, iya. Nah, sejauh ini kan kami melihat dia ini juga cukup aktif di medsos, apalagi dia ada IG yang memang khusus jualan. Kok tiba-tiba rumah tutup, distro tutup, selang 4 hari, dari 4 hari tidak update lagi medsos mereka. Nah, di situ mulai kejanggalan kami. Iya, mulai kejanggalan. Kalau yang almarhum ini medsosnya? Almarhum ini memang udah lama saya lihat, mukanya sebelum dia punya anak itu udah nggak aktif lagi, dia nggak update lah. Nah, kalau ini sehingga kami memberikan informasi kepada pihak yang berwajib, kemudian mereka juga melakukan pengamatan. Nah, terakhir hari Rabu itu dapat informasi pelaku, bukan pelaku utama tadi, itu dapat di Batam. Itu Rabu minggu depannya? Iya, kurang lebih tanggal 24. Iya, Rabu minggu kedua berarti. Iya, minggu kedua lah. Kan kalau Rabu pertama tadi kan kita masih di mandiri tadi kan? Iya, mandiri. Rabu Kamis, Rabunya lagi baru. 2 minggu berarti. Iya, 2 mingguan. Jadi dari tanggal Sabtu sampai dia terungkap itu berapa hari kira-kira? Sekitar 17 hari. 17 hari baru hampir terungkap. setengah bulan ya. Jadi setelah
siangnya melakukan lidik mandiri, malamnya itu kawan-kawan dia, termasuk saya juga ikut ngepost di depan distro itu. Iya kan ada seperti pondok kelapa tuh, jualan kelapa, jadi ngepost malam sampai subuh, kemudian nanti sip-sipan. Artinya mereka tahan 2 minggu itu nggak bekerja. Nah kalau bau ada ketik bau? Nggak ada, ketik bau. Karena dicor tadi ya? Iya. Nah, makanya kami coba meyakinkan pihak yang berwajib dengan informasi yang kami dapat. Nah, sehingga mereka melakukan kemarin keterangan pihak Kapolres Tabes melakukan rapat lah secara intensif membahas terkait hal ini. Sampai kemudian sekarang berarti sudah diamankan 2 orang ya? 2 orang. Yang ke Batam tadi siapa namanya? Di Batam itu Pongki. Kemudian yang kedua? Yang kedua Antoni. Nah, Antoni ini yang karyawannya juga? Yang punya distro. Punya distro. Jadi, berarti yang belum diamankan itu si Kevin itu karyawan juga? Kevin ini masih ponaan istri yang punya distro. Jadi peran si pemilik distro ini apa? Jadi pertama, atas keterangan Pongki yang dapat di Batam, itu terkuaklah misteri bahwasannya korban ini dicor di distro. Kemudian terkuaknya itu tanggal 24, 25 melakukan olah TKP dan pembongkaran mayat kan. Dari tanggal 9 dari hilang tadi ya. Iya, sehingga yang dari Batam itu memberi keterangan bahwasannya memang dia ini disuruh oleh yang punya distro. Nah, jadi kesimpulan pada hari itu bahwasannya yang punya distro adalah otak pelaku. Karena pengakuan Pongki. Jadi otak pelaku yang punya distro. Karena pengakuan si Pongki. Kalau otak korban itu sudah dikubur, otak korban ini otak pelaku yang masih hidup ini. Masih hidup. Kalau otak korban kita tahu lah kan, namanya dicor kan. Nah, akhirnya terungkap dari keterangan si Pongki yang dapat di Batam. Nah kalau yang ini di mana kira-kira posisinya? Apanya? Yang satu lagi tadi. Ya sejauh ini masih melakukan pengamatan pihak kepolisian. Kemarin ada Kapolres Tabes pada waktu rilis secepatnya akan ditangkap kan. Sedang dilakukan pengejaran. Nah dari yang di Batam itulah terungkap bahwasannya dia ini disuruh oleh yang punya distro. Dia disuruh sebagai pembeli awalnya, pura-pura pembeli. Oh, berarti sudah disetting. Berarti sudah ada rencana. Teleponan, suruh datang, kok ini pembeli. Betul, sudah jadi pembeli. Nah, pada waktu si korban itu mencatat, itu dipukul, memakai kunci as, sebagaimana kemarin sudah disampaikan waktu rilis ke Polres Tabes. Sudah jelas tuh ya? Sudah jelas. Nah, kemudian dia ini tidak sendiri, ialah awalnya sebenarnya yang buron ini disuruh oleh yang punya distro. Nah, yang buron ini si Kevin mengajak si Pongki ini yang dapat di Batam. Berarti otaknya yang punya distro. Berarti dia menyuruh ponaknya tadi, ponak istri. Harapan keluarganya bagaimana? Harapan keluarganya para pelaku ini dihukum setimpal. Jadi dari pasal yang sudah kemarin dirilis itu 340 dan 365 ayat 3. Jadi pengoyokan tidak ada. Ada pembunuhan berencana. Nah, pembunuhan berencana kenapa? Karena ada rencana sebelum dilakukannya tindakan. Jadi secara unsur hukum pidana, salah satu unsur pembunuhan berencana itu adalah ada jeda antara perencanaan dan tindakan. Itu ada jedanya. Ada jeda. Nah, disitulah menunjukkan berencananya. Jadi ada perencanaan yang sistematis, lalu kemudian dilakukan dengan tindakan. Gitu. Nah, kita menunjukkannya di mana berencana. Dia menyuruh pertama, sudah menyiapkan, menyuruh Pongki. Betul, menyuruh Pongki. Kemudian Kelvin ngajak Pongki kan? Nyuruh Kelvin dulu Kelvin ngajak Pongki. Kemudian menyiapkan alat tadi kan. Nah, kemudian ada kode dari si pelaku itu. Mana kodenya? Ya kurang lebih bahasanya mungkin nanti pas rekonstruksi kan. Karena kemarin baru kode kan. Mungkin nanti ada geraknya pas rekonstruksi. Bajunya pakai baju apa si almarhum itu, Anton itu? Ya kemarin itulah jaket jeans kan, sama kaos dalam sama celana itu kan, yang seperti yang inilah. Kalau anaknya ada tak ini Firasat. Ya 3 hari sebelum terkuak, kata istrinya itu
dia sering menunjuk ke atas kalau pesawat lewat. Oh. Ya, kan memang di rumah korban itu kan dekat sekali dengan bandara ya. Iya, Talang Keramat ya. Iya, di Sok Jadi Simpul dia- kan. di Jadi Sok menunjuk ke Simpul. atas. Oh. Itu nggak biasanya kan. Nah, artinya Mungkin ada tanda-tanda di ini situ. pelaku kali dalam pesawat itu. Nah, mungkin bisa jadi begitu. Iya. Pelaku sudah berlari ke Batam, yang lain ke Padang, kan bisa jadi juga begitu kan. Iya. Sebelum terkuak. Nah, sehingga alhamdulillah terkuak yang di Batam selang 2 hari. Apresiasi kepada Jatan Ras Polda Sumsel, Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polsek Nusa Karame yang dapat melakukan penangkapan secara cepat Iya. pada otak pelaku. Iya. Gitu loh. Itu sebenarnya utang ini seperti apa sih bentuk utang itu? Katanya 5 juta. Iya, kemarin hasil Kalau menurut keterangan dari kawan-kawannya iya. atau dari ini sebenarnya ini koperasinya kan itu? karena ada bunga. Bunga nunggak berarti distro. iya, kurang distro lebih ini. menunggak dan tidak menepati janjinya gitu loh. Sehingga bunga itu membengkak. Nah, Jadi 5 juta terakhir 25. 25. Tapi maksud saya artinya kan ini sudah disepakati, Iya. ya kan? Terlepas suka atau tidak suka si nasabah itu dalam hal ini yang punya distro, tapi kan dia tuh udah tahu. Kecuali dia di awal tidak tahu, kan merasa dibohongi. Ini ada kesepakatan. Poinnya di situ kan. Iya. Itu. Jadi harapan keluarga yang jelas dihukum yang setimpal. Alhamdulillah setelah rilis kemarin itu pihak Polrestabes memberikan pasal 340 dan 365 ayat 3. Ya, itu terencana ya. Iya, pembunuhan berencana dan Maksimal pencurian berapa dengan hukuman? kekerasan. Kalau berencana. Kalau 340 itu ya mati 20 tahun atau seumur hidup. Kalau yang pencurian dengan kekerasan tadi itu 15 tahun. Tidak kata yang seumur hidup ya. Kalau yang 365 ayat 3 maksimal 15 tahun. Tapi kalau yang pembunuhan berencana mati seumur hidup dan 20 tahun. Nah, kemudian Tinggal milih ya. iya, kami atau saya dan tim selaku kuasa hukum korban akan mengawal kasus ini mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan nantinya putusan di tingkat pengadilan negeri Palembang. Kami tetap akan mengawal. Ya. Dan jika nanti ya kan terdakwa nantinya kan dia menjadi terdakwa, statusnya kan berubah. Melakukan upaya hukum baik biasa maupun luar biasa, kami akan tetap melakukan pengawalan baik dari kami tim kuasa hukum dan kerabat-kerabat korban. Sudah sepakat ya. Sudah sepakat. Ya. Ada hubungan keluarga dengan korban ini? Tidak ada, Kak. Tidak ada. Kebetulan ya tetangga lah ya, tetangga. Sehingga dia mempercayakan dengan niat yang tulus kami membantu lah ya kan. Karena saya juga awalnya pertama merasa prihatin ya. Karena menganggap mereka ini kan keluarganya di sana semua. Iya. Siapa lagi yang bukan menolong kalau bukan Jadi tetangga? tinggal sekarang istri dan anaknya ya. Istri dan anaknya sekarang pulang semua ke Lampung. Ke Lampung. Iya. Yang saya agak lebih prihatin lagi ketika hari Istrinya itu sebelum terungkap atau setelah terungkap ke Lampung? setelah mau terungkap dia pulang. Artinya waktu itu belum tahu juga. Sudah informasi. sempat tahu, cuman belum olah TKP. Oh, mungkin dia takut, dia trauma kali. Iya, sudah ada tahulah sedikit-sedikit kan. Sedikit. Tapi distro belum dibuka waktu itu. Ya? Belum. Jadi adalah kami membuat laporan dugaan pembunuhan ketika 2 hari sebelum olah TKP. Gitu. Oh, jadi distro itu distro anti mahal. Distro anti mahal. Bukan Distro anti mahal. apa? Bukan distro anti Anti karat. iya, bukan anti kekejaman. Kalau anti kekejaman nggak mungkin dia bunuh kan. Ya, demikianlah barangkali ya perjuangan ini belum selesai, ini masih Belum selesai, panjang masih perjuangannya panjang, kan. Ya. Kami akan tetap mengawal nanti. Ya. Dari kantor apa tadi? Kuasa hukum? M. Jasmadi Pasme Indra dan partner Di mana kantornya itu? di Grand City. Di Grand City, wajar lah di Grand City kantor ini perumahan terelit di Palembang Iya, itu. Demikian barangkali mudah-mudahan pengawalan kasus ini sampai ke Amin. titiknya. Mohon backup juga. Mohon backup. Kawan-kawan media. Ya, apa namanya investigasi yang pakai koboi itu apa namanya istilah sebutan Iya, itu? ini ya detektif. Detektif swasta. Detektif swasta. Kalau keren itu detektif partikelir. Detektif partikelir, betul. Tapi dia pakai ini, pakai topi, pakai Topi, jubah, iya. pakai kacamata, kadang pakai apa payung kan. Enggak ada pistol, enggak boleh pakai Iya, pistol. detektif partikelir. Jadi kalau hujan pakai payung dia. Ah. Ya.
Pokoknya aduh. Demikian barangkali perjuangan detektif partikelir, Iya. lidik mandiri, bukan lipin mandiri tapi. Lipin, enggak. Iya. Lipin lah lewat dulu. Lipin lah lewat. Di Sutet. Di Sutet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.